Kabar tak sedap datang dari Senayan. 46 wakil rakyat dari 6 fraksi mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Usul kontroversial ini langsung ditolak masyarakat karena dinilai memberangus KPK yang merupakan benteng terakhir pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali digoyang. Seolah tak pernah lelah, sejumlah pihak terus berupaya melemahkan lembaga anti rasuah ini. Berkali-kali Republik ini menyaksikan beragam cara ditempuh untuk membuat KPK tidak berdaya. Mulai dari mengotak-atik regulasi melalui sidang pra-peradilan sampai pada upaya kriminalisasi pimpinan KPK. Dan kini yang terbaru lewat paripurna DPR. Awal pekan ini, anggota Dewan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota DPR yang mengusulkan revisi adalah 15 anggota dari PDIP, 9 anggota dari Partai Golkar, 2 anggota dari PKB, 5 anggota P3, 12 anggota Nasdem, dan 3 anggota Partai Hanura. Dengan dalih, KPK harus diperkuat lewat reposisi dan reformulasi, semangat revisi pun digalang. Kita kan memperkuat alat-alat yang ada ini, seperti kepolisian, kejaksaan, dan tentu dengan revisi nanti pada kepolisian dan kejaksaan, kita perkuat kewenangan-kewenangan untuk melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi itu. Namun publik melihat dalih itu sebagai muslihat licik. Karena faktanya sejumlah pasal krusial justru jadi target revisi. Dalam draft revisi yang disusun DPR, diatur usia KPK hanya 12 tahun. Mengingat lembaga superbody ini hanya bersifat sementara atau ad hoc. Kemudian ada lagi soal rencana revisi yang akan membuat KPK tidak bisa meng-SP3-kan kasus yang ditangani. Padahal selama ini KPK tidak pernah mengenal itu. Dalam draft pun muncul kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan yang dikebiri. Dan yang paling menggelikan, KPK akan dibatasi wewenangnya, hanya menangani kasus-kasus korupsi yang bernilai di atas 50 miliar rupiah. Bila korupsinya di bawah 50 miliar rupiah, maka itu menjadi ranah jaksa dan kepolisian. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan revisi telah diusulkan 6 fraksi. Meski jelas mengundang polemik, menurut Fahri ada juga pimpinan KPK yang menginginkan revisi. Fahri Hamzah menolak jika revisi Undang-Undang KPK disebut sebagai upaya memperlemah KPK. Menurut politisi PKS ini, lembaga superbody seperti KPK harus selalu diawasi dan disupervisi. Waktu itu pimpinan KPK kan diberhentikan oleh Presiden, lalu Presiden menerbitkan Perpu mengangkat pimpinan KPK yang baru. Pimpinan KPK yang baru itu datang ke DPR, semuanya mengatakan ini undang-undang harus dirubah. Mereka bilang begitu waktu di depan kita di DPR. Bahkan ada dari pimpinan KPK yang bilang ini undang-undang jahiliyah. Masa lembaga kayak gini ya, kuatnya nggak ada pengawasnya. Jadi harus revisi, kita harus bikin pengawas. Kenapa sekarang jadi mundur? Seolah-olah jadi salah kita gitu loh. Jadi apa? Meski sepakat melakukan revisi Undang-Undang KPK, Fahri Hamzah mengusulkan hal tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo. PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki menyatakan bahwa KPK menolak usulan revisi Undang-Undang KPK yang dinilai berupaya melemahkan kewenangan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK melihat sedikitnya ada 6 poin yang tertera dalam draft revisi Undang-Undang KPK berpotensi melemahkan KPK. Dan KPK setuju dan sependapat dengan pendapat Presiden untuk menolak revisi Undang-Undang KPK.
Indonesia Corruption Watch atau ICW juga menilai revisi Undang-Undang KPK yang diusulkan DPR tidak jauh-jauh dari niatan memberangus badan anti rasuah tersebut. Karenanya, ICW mengimbau masyarakat terus mengawal rencana DPR melenyapkan KPK. Menurut ICW, sedikitnya ada 15 poin yang berpotensi melemahkan bahkan membubarkan KPK. Sejatinya, KPK yang terbentuk di era Presiden Megawati Soekarno Putri kini jadi benteng terakhir rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari para pencoleng uang negara. Dalam 5 tahun terakhir, KPK memang mampu mencuri hati rakyat. Puluhan politisi, pengusaha, dan pejabat korup dijebloskan ke penjara. Tidak heran jika banyak politisi gusar. Operasi tangkap tangan dan penyadapan oleh KPK berkali-kali membuat para koruptor tak berdaya. Kami khawatir bahwa pihak-pihak yang mengusulkan gitu ya, atau bahkan membuat draft dari revisi Undang-Undang KPK ini adalah pihak-pihak yang patut diduga tidak pro dengan pemberantasan korupsi, atau dalam titik yang lebih ekstrim pro dengan koruptor gitu ya. Jadi kalau melihat substansi revisi Undang-Undang KPK yang beredar di masyarakat, ini betul-betul ingin bertujuan untuk membumi hanguskan KPK gitu, bukan cuma untuk membuat KPK jadi lemah, tapi justru dia bertujuan untuk membuat KPK memang bubar gitu pada akhirnya. Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, Haryono Umar, juga melihat potensi memberangus KPK dalam revisi undang-undang yang digagas DPR. Menurut Haryono, jika undang-undang ini disahkan, maka KPK benar-benar hanya akan jadi pajangan. Jadi ibaratnya begini, kalau kita ingin melemahkan seseorang, tidak perlu kita tonjokin dia kan, cukup suntikan virus saja, dia mati sendiri nanti. Nah, KPK seperti itu. Sebenarnya bukan kali ini wacana revisi Undang-Undang KPK digulirkan. Pada Juni 2015 lalu, DPR juga sangat semangat melakukannya. Namun tidak terwujud karena Presiden Jokowi dengan tegas menolak revisi Undang-Undang KPK. Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang KPK sontak memantik reaksi negatif dari masyarakat. Di media sosial, beragam kritik hingga hujatan dilayangkan ke wakil rakyat. Setali 3 uang, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam koalisi pemantau peradilan menolak revisi kontroversial itu. Para aktivis menggelar aksi teatrikal pembangunan Museum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyindir politisi Senayan yang dianggap pro-koruptor. Setelah mendapat tentangan yang demikian keras dari masyarakat yang sudah muak dengan korupsi, akankah wakil rakyat di Senayan tetap meneruskan revisi Undang-Undang KPK? Revisi yang jelas-jelas dapat membunuh lembaga yang paling ditakuti koruptor di negeri ini.